Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nurul Ardianto dengan NIM 122011117 Prodi Manajemen. Pada pertemuan kali ini atau penugas kali ini yaitu penugasan mengenai ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer ekonomi. Pada penugas kali ini ada 10 penugasan. Kita menyelesaikannya menggunakan aplikasi POM. Pada penugas kali ini, nomor 1 dan 2 kita menggunakan metode forecasting. Baik, kita langsung saja pada penugasan pertama, yaitu kita pilih metode forecasting. Kemudian kita pilih tim sales analyst. Kemudian pada kolom titel kita isikan sesuai pada soal pertama, yaitu kemudian kita klik OK. Pada kolom ini nanti akan saya isi sesuai pada soal pertama, di mana pada soal pertama yaitu setelah kolom terisi semua, di mana pada pertanyaan soal pertama yaitu yang A, kita disuruh menggunakan metode moving average 4 bulan berapa perkiraan penjualan pada bulan ke-14. Baik, kita langsung saja kita pilih pada kolom metode kita pilih moving average, kita isi 4 bulan. Di mana kemudian kita klik solve, di mana pada next periodnya yaitu ke bulan ke-14 yaitu 246 dan ini grafiknya. Kemudian kita edit data, kita pilih pada pertanyaan kedua menggunakan week moving average dengan bobot pertama 0,3 dan bobot kedua 0,7 untuk menentukan penjualan pada bulan ke-15. Kemudian kita pilih week moving average, kita pilih 2, kita isi 0,3 dan 0,7. Kemudian kita klik solve, di mana pada next period pada pertanyaan yang kedua yaitu pada penjualan bulan ke-15 next period 238 dan ini grafiknya. Kemudian kita edit data untuk pertanyaan yang ke C, berapa prediksi penjualan PT Septia Jaya pada bulan ke-27. Kita pilih linear trend line model. Kemudian kita klik solve. Pada kolom ini menunjukkan bahwa penjualan prediksi PT Septia Jaya pada bulan ke-27 yaitu 332 dan ini grafiknya. Kita lanjut pada penugasan kedua, yaitu masih sama, kita menggunakan metode forecasting. Kemudian kita pilih tim share analyst. Pada kolom ini saya isi sesuai pada soal kedua, di mana yaitu kemudian kita klik OK. Pada kolom ini nanti akan saya isi sesuai pada soal kedua, di mana soal kedua yaitu setelah kolom terisi semua, di mana pada soal kedua ada 3 pertanyaan, yaitu yang A dengan metode moving average 3 hari berapa perkiraan panggilan pada hari ke-13, B dengan metode week moving average dengan bobot pertama 04 dan 06 untuk panggilan pada hari ke-11, dan C dengan metode tren berapa perkiraan panggilan hari ke-18. Baik, kita pada kolom metode kita pilih yang moving average untuk pertanyaan pertama, kita isi 3 hari. Kemudian kita klik solve, di mana pada next period untuk perkiraan panggilan pada hari ke-13 yaitu 276 dan ini grafiknya. Kemudian kita edit data untuk pertanyaan kedua, yaitu kita menggunakan week moving average dengan 2 bobot pertama dan 0,6. Kemudian kita klik solve, di mana pada pertanyaan kedua berapa perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11 yaitu next periodnya 256, maksud saya 258 dan ini grafiknya. Kemudian kita edit data lagi untuk pertanyaan yang ketiga, kita menggunakan metode linear trend line model untuk menentukan panggilan hari ke-18. Kemudian kita klik solve, di mana pada panggilan ke-18 yaitu ini 390,461.
dan ini grafiknya. Baik, kita lanjut pada soal ketiga, di mana pada soal ketiga kita menggunakan metode network untuk menentukan masalah jalur yang akan dipilih. Baik, kita langsung saja pada penugasan ketiga ya. Kita pilih modul metode network, kemudian kita pilih shortest range. Kemudian pada kolom titel kita isi sesuai pada soal ketiga, di mana yaitu pada number of lane kita isi 14, kemudian kita klik OK, dimana pada kolom ini nanti akan saya isi sesuai pada soal ketiga, yaitu setelah kolom terisi semua, kemudian kita pilih solve, kita klik solve, dimana pada soal ketiga ini kita disuruh menentukan jalur manakah yang sebaiknya dipilih menggunakan, yaitu jalur 1 ke 3 dengan kumulatif distansinya 18, jalur 3 ke 6 51, jalur 6 ke 8 86, dan jalur 8 ke 9, jadi totalnya 113. Dan ini minimum matriksnya. Baik, kita lanjut pada penugasan soal keempat dan kelima, di mana pada soal keempat kelima kita menggunakan project management. Kita langsung saja pada soal keempat, kita pilih menu atau metode project, kemudian kita pilih single time estimates. Kemudian pada kolom titel kita isi sesuai pada soal keempat, yaitu kemudian kita klik OK, dimana pada kolom ini nanti akan saya isi sesuai pada soal keempat, yaitu setelah kolom terisi semua, kemudian kita klik solve, dimana pada project manajemennya bisa dilihat seperti kolom pada layar ini. Kemudian pada chartsnya, dimana dapat diketahui bahwa jalur kritisnya adalah gambar dengan nilai 10, admin dengan nilai 15, dan quality control dengan nilai 5, dan pemasaran dengan nilai 30. Dengan waktu yang dibutuhkan yaitu 60 hari. Jadi waktu penyelesaian yang normal dari PT Munich adalah 60 hari. Bisa dilihat. Baik, kita lanjut pada soal kelima, di mana PT Albar menyusun aktivitas dalam produksi produk sebagai berikut. Pada kalau penugasan 5 ini masih sama, kita menggunakan model project management. Kita langsung saja untuk menyelesaikan pada soal kelima, yaitu kita pilih project management, kita pilih single time, kemudian pada kolom titel kita isi sesuai pada soal kelima, yaitu kemudian kita klik OK. Pada kolom ini nanti akan saya isi sesuai pada soal kelima, dimana yaitu setelah kolom terisi semua, kemudian kita klik solve, dimana pada soal kelima ini yaitu kita disuruh menentukan diagram PRT atau CPM atau gambar kegiatan tersebut dalam hitungan waktu normalnya. Baik, bisa dilihat pada kolom project manajemennya. Kemudian pada kolom charts, dimana pada waktu normalnya yaitu kita pilih desing program tes dengan waktu 70 hari. Jadi waktu penyelesaian yang normal dari PT Albar yaitu 70 hari. Baik, kita lanjut pada soal ke-6 dan ke-7, dimana pada soal ini kita menggunakan metode waiting list. Pada soal pertama, yaitu pada soal ke-6, yaitu manajer sebuah restoran sambil Nusantara yang cukup sukses ini merasa prihatin dengan panjang antrian. Beberapa pelanggan telah mengadu tentang waktu penungguan. Analisis dengan teori antrian diketahui tingkat kedatangan rata-rata langganan selama periode puncak adalah 80 orang per jam, sistem pelayan satu per satu dengan waktu rata-rata 1 orang 1 menit, serta dapat dilayani oleh 2 kasir. Pada pertanyaan ke-6 ini ada 5 pertanyaan
untuk menyelesaikan pada soal ke-6. Baik, kita langsung saja pada soal ke-6 menggunakan metode waiting list. Kemudian kita pilih yang MMS. Kemudian pada kontrol kita isi sesuai pada soal ke-6. Kemudian kita klik OK, di mana pada areal rate yaitu 80, karena selama periode puncak adalah 80 orang per jamnya tingkat kedatangan rata-rata pelanggan. Kemudian pada service rate-nya yaitu 60 menit, yaitu sistem pelayan satu persatu dengan waktu rata-rata satu orang 1 menit, jadi 60 pada 1 jam yaitu 60 menit. Kemudian pada number of service-nya yaitu 2. Setelah kolom terisi semua, kita klik solve, di mana pada tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran yaitu 67%. Kemudian pada jumlah rata-rata dalam antrian yaitu 1,07 orang. Kemudian pada jumlah rata-rata dalam sistem yaitu 2,4 orang. Kemudian waktu menunggu rata-rata dalam antrian yaitu 0,1 jam atau 0,8 menit. Kemudian pada waktu menunggu rata-rata dalam sistem yaitu 0,3 atau 1,8 menit. Dan ini grafiknya bisa dilihat. Baik, kita lanjut pada soal ke-7. Masih sama, kita menggunakan waiting list, tapi kita pilih yang paling atas sendiri, exponential service time. Kemudian pada kolom titel kita isi sesuai pada soal ke-7 yaitu, kemudian kita klik OK, di mana pada areal rate-nya yaitu 26. Rata-rata kedatangan mobil per jamnya adalah 26 kendaraan. Kemudian pada service rate-nya yaitu memiliki satu mesin pompa dengan melayani rata-rata 37 mobil per jamnya. Pada number of service-nya yaitu 1 orang. Kemudian kita klik solve, di mana pada pertanyaan soal ke-7 ini yaitu tingkat kegunaan bagian pelayanan pom bensin tersebut yaitu 7%. Jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian yaitu 1,66 kendaraan. Kemudian jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem yaitu 2,36 kendaraan. Kemudian waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian yaitu 0,6 jam atau 3,83 menit. Kemudian waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem yaitu 0,9 atau 5,45 menit. Dan ini grafiknya. Baik, kita lanjut pada soal ke-8 dan 9, di mana pada soal ke-8 ke 9 yaitu menggunakan metode productivity. Kita langsung saja pada soal ke-8, kita pilih modulnya metode productivity. Kemudian pada kolom titel kita isi sesuai pada soal ke-8 yaitu pada number of input kita, kemudian kita klik OK. Pada kolom ini nanti akan saya isi sesuai pada soal ke-8, di mana soal ke-8 yaitu setelah kolom terisi semua, kemudian kita klik solve, di mana pada kolom ini bisa disebutkan bahwa produktivitas jam kerja pada shift malam adalah 40 dan pada shift siang adalah 4,5, sehingga ada penurunan 88,75%. Kedua, produktivitas bahan baku pada shift malam adalah 20 dan pada shift siang adalah 20,45, sehingga ada kenaikan 2,27%. Kemudian produktivitas administrasi pada shift malam yaitu 200 dan pada shift siang yaitu 225, sehingga ada kenaikan 12,5%. Kemudian pada produktivitas penyusutan pada shift malam yaitu 400 dan pada shift siang yaitu 375, sehingga ada penurunan 6,25%. Secara keseluruhan ada penurunan produktivitas PT AAA sebesar 51,23.
Baik, kita lanjut pada soal ke-9, di mana sebuah perusahaan air minum dalam kemasan TIKA memiliki data produksi sebagai berikut. Dalam melakukan kegiatan produksi, perusahaan membutuhkan waktu 7 jam per hari, bahan baku 3 unit, dan waktu pengawasan 10 jam. Hitunglah produktivitas perusahaan pada masing-masing item. Baik, kita langsung saja pada penugasan nomor 9, kita pilih metode productivity. Kemudian kita isi sesuai soal ke-9, di mana yaitu pada number of input, kemudian kita klik OK. Pada kolom ini nanti akan saya isi sesuai pada soal ke-9, di mana pada soal ke-9 yaitu setelah kolom terisi semua, kemudian kita klik solve untuk menentukan hasilnya, di mana pada hasil kolom tersebut ini bisa dilihat sebagai berikut, yaitu produktivitas jam kerja pada periode pertama adalah 2,5 dan pada periode kedua adalah 2,2, sehingga ada penurunan 12%. Kemudian produktivitas pada bahan baku pada periode 1 adalah 2 dan periode 2 adalah 1,83, sehingga ada penurunan 8,33%. Kemudian produktivitas pengawasan pada periode 1 yaitu 10 dan periode 2 adalah 11, sehingga ada kenaikan 10%. Kemudian secara keseluruhan ada penurunan produktivitas PT Air Mineral TIKA sebesar 7,46%. Baik, kita lanjut pada penugasan ke-10 atau terakhir. Pada penugasan 10 yaitu menggunakan metode quality control, di mana PT Setia Marine Motor memproduksikan kendaraan bermotor. Jika manajer produksi menggunakan control chart P-chart dengan batas 3 sigma, bagaimana kesimpulan terhadap kualitas produksi ban PT Setia Marine Motor? Baik, kita lanjut saja pada penugasan ke-10. Kita pilih quality control, kemudian kita pilih P-charts. Kemudian pada kolom titel kita isi yaitu pada number of SEM kita isi 12, kemudian kita klik OK. Pada kolom ini nanti akan saya isi sesuai pada soal ke-10, dimana yaitu setelah kolom terisi semua, dimana pada soal ke-10 ini yaitu kita menggunakan kontrol P-chart dengan kub batas 3 sigma. Baik, pada kolom metode kita pilih 3 sigma, kemudian pada sampel sisa kita pilih sampel yang terbanyak yaitu 10. Kemudian kita klik solve untuk menentukan hasilnya, dimana bisa dilihat seperti pada kolom ini, yaitu pada total defense yaitu 73, total unit sampel 120, dengan UCL upper control limit yaitu 1, LCL lower control limit yaitu 1453, dan ini control chartnya, dimana hasil perhitungan menunjukkan bahwa kualitas produksi ban kendaraan bermotor PT Setia Marine Motor pada bulan ke-7 yaitu bulan Juni di luar batas kontrol, artinya produksi ban buruk.